Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan Griever at the End of All Things. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian belum menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Tahun 2020, Griever muncul dalam cerita Fantastic Four Forever Gate pada komik Fantastic Four volume 6 isu 26 sampai 28. Pada masa ini, Valeria Richards telah menciptakan alat bernama Forever Gate, yaitu portal menuju semua titik dalam ruang dan waktu. Suatu hari dari Forever Gate bermunculan banyak sekali makhluk aneh entah dari mana. Awalnya Fantastic Four mengira semua makhluk ini berniat jahat dan akan melancarkan serbuan. Meskipun begitu, terungkaplah sesuatu yang mengejutkan. Para makhluk ini justru bergerak mendatangi Franklin Richards dan memohon pertolongan. Mereka menyebut Franklin sebagai dewa mereka. Ternyata, para makhluk ini dulu diciptakan oleh Franklin dan Molecule Man selama petualangan multiverse. Kini mereka membawa kabar yang sangat buruk. Mereka semua datang ke bumi di universe utama dalam upaya mencari keselamatan dari Griever yang telah menghancurkan tempat tinggal mereka. Rupanya Griever sudah muncul kembali. Bahkan kali ini dia siap menyerbu universe utama. Permasalahan pengungsi tentu harus diurusi dulu oleh Fantastic Four. Berbagai makhluk ini diarahkan menuju bangunan tempat tinggal Fantastic Four yang disebut Four Yancey Street. Bangunan itu dilengkapi dimensi-dimensi tambahan oleh Reed Richards sehingga bagian dalamnya jauh lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Meskipun begitu, ini jelas bukanlah solusi permanen. Apalagi lebih banyak pengungsi terus berdatangan melalui Forever Gate. Jadi Reed memutuskan menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Dengan memakai alat bernama Cosmic Com, Reed berkomunikasi dengan Silver Surfer yang sedang berada di angkasa. Kepada Silver Surfer, Reed mengaku butuh tempat untuk ribuan pengungsi. Untungnya Silver Surfer bersedia nantinya mengarahkan para makhluk tersebut ke sebuah planet. Setelah membicarakan masalah pengungsi, Reed meminta Silver Surfer membawakan sebuah benda. Sementara itu Franklin Richards sedang merasa putus asa. Pada masa ini, kekuatan supernya memang benar-benar sudah habis. Sebelumnya dalam komik Fantastic Four volume 6 isu 25, ada bahaya dari alien sangat kuat bernama Cormoran. Dalam perjuangan melawan Cormoran, Franklin terpaksa menghabiskan sisa-sisa kekuatannya. Akibatnya sekarang dia tidak punya kekuatan super sedikit pun. Franklin telah menjadi manusia biasa, jadi dia takut tidak akan berdaya di hadapan Griever. Susan Storm sebenarnya berusaha menyemangatinya tapi tidak berhasil. Untungnya Reed datang dan memberikan sebuah hadiah untuk Franklin. Hadiah itu ternyata adalah armor Iron Man. Dulu pada event Empire, Tony Stark memang membuatkan sebuah armor khusus untuk Reed. Kini armor itu diwariskan kepada Franklin. Dengan memakai armor tersebut, Franklin merasa sangat keren sehingga semangatnya pun bangkit. Di Forever Gate, sesuatu yang ditakutkan akhirnya terjadi. Griever muncul bersama para monster Endling. Saat itu, sebenarnya Valeria berusaha menutup Forever Gate, tetapi Griever cukup kuat untuk membuat portal itu tetap terbuka. Griever lalu memerintahkan para Endling membuat The Thing dan Human Torch sibuk, sedangkan Griever sendiri berjalan di udara untuk mendatangi incarannya, yaitu Franklin. Sambil melakukan ini, dia membuat segala di sekitarnya mengalami kehancuran. Di dekat tempat tinggal Fantastic Four, Griever dihadang oleh Reed dan Susan. Reed mengaktifkan alat medan antimateri yang sanggup menahan makhluk sangat kuat semacam Herald, yaitu bawahan Galactus yang bertugas mencarikan planet untuk dikonsumsi. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang Galactus dan berbagai Herald-nya? Kami sudah pernah membuat videonya. Sayang sekali, alat Reed sama sekali tidak berguna terhadap Griever. Dengan gampangnya, Griever membuat Reed takluk. Setelah itu, giliran Susan yang bertindak. Dia menciptakan gelembung energi padat untuk mengurung Griever. Cara ini juga gagal. Griever dengan mudah keluar dari gelembung tersebut dan membuat Susan mengalami rasa sakit. Saat itu tiba-tiba Griever dipanggil oleh sasarannya, yaitu Franklin yang mengenakan armor Iron Man pemberian Reed. Griever tentu merasa senang, apalagi begitu menyadari Franklin sudah tidak punya kekuatan super. Selanjutnya, Franklin terbang melarikan
melarikan diri ke dalam Fouriency Street. Jadi Griefer mengejarnya. Di dalam bangunan, para pengungsi sontak merasa ketakutan melihat Griefer. Untungnya, sebelumnya mereka sudah diberi panduan tentang cara menyelamatkan diri. Sekarang, dengan diarahkan oleh istri The Thing yang bernama Alicia Masters, para pengungsi bergerak keluar dari Fouriency Street. Pada saat yang sama, Franklin terus terbang sambil sesekali menembakkan repulsor pada Griefer. Serangan tersebut sama sekali tidak ada efeknya terhadap Griefer. Sebaliknya, energi yang dikeluarkan Griefer berhasil menjatuhkan Franklin. Dengan demikian, Griefer leluasa mencekik Franklin dan melepaskan bagian penutup wajah armor Iron Man. Griefer sontak terkejut melihat armor tersebut ternyata kosong. Sebenarnya, Franklin memang tidak memakainya, melainkan mengendalikannya dari jarak jauh. Saat ini, Franklin sedang berada di luar bersama Fantastic Four dan para pengungsi. Semua ini merupakan bagian dari rencana yang sudah disusun. Kini Griefer berada sendirian di dalam Fouriency Street, sedangkan semua pengungsi sudah keluar. Maka Reed melaksanakan langkah berikutnya dalam rencananya. Dengan menekan sebuah alat, Reed membuat Fouriency Street terlipat-lipat menjadi sangat kecil, sekaligus mengurung Griefer. Tindakan ini menyebabkan bangunan tersebut tidak bisa lagi ditinggali. Meskipun begitu, Fantastic Four memang rela mengorbankan tempat tinggal mereka demi menghentikan Griefer. Sayangnya, ancaman Griefer hanya terhenti sebentar saja. Dari dalam Fouriency Street yang sudah dilipat, Griefer mampu membebaskan diri. Rencana Fantastic Four telah gagal. Situasi menjadi sangat gawat, apalagi Griefer sekarang murka. Dia mengumumkan akan mengakhiri segalanya. Di luar angkasa, Silver Surfer mendatangi pesawat Galactus yang bernama TA-2 dan mengambil sebuah benda yang disebut Ultimate Nullifier. Silver Surfer melakukannya atas permintaan Reed Richards. Sebenarnya dia tidak senang mendatangi pesawat tersebut, sebab dulu dia pernah menjadi bawahan Galactus sebagai Herald. Meskipun begitu, Silver Surfer menduga Reed pasti sedang berada dalam situasi yang gawat kalau memang membutuhkan Nullifier. Karena itu, Silver Surfer mengabaikan keraguannya dan tetap berusaha membawa benda tersebut ke bumi. Di bumi, dengan mudah dan cepat, Griefer mengalahkan Fantastic Four dan banyak pengungsi. Semua ini disaksikan oleh Valeria, Bentley, serta Human Torch dan kekasihnya, yaitu seorang alien bersayap bernama Sky. Mereka terpaksa tidak langsung turun tangan, sebab mereka menyadari tidak cukup kuat untuk menghentikan Griefer. Jadi mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Di tengah pembicaraan ini, mereka dihampiri oleh Silver Surfer yang baru saja tiba. Begitu melihat Griefer, Silver Surfer bisa menyadari alasan Reed meminta dibawakan Ultimate Nullifier. Silver Surfer kemudian bercerita bahwa Nullifier merupakan senjata dengan kekuatan yang besar sekaligus resiko yang besar pula. Nullifier mampu menghancurkan berbagai makhluk, tetapi penggunanya juga bisa ikut hancur. Reed bahkan pernah menggunakan Nullifier untuk memusnahkan dan menciptakan kembali universe. Kalau kalian ingin tahu ceritanya, silahkan tonton video kami yang berjudul Abraxas. Kini Silver Surfer mengingatkan bahwa Griefer merupakan makhluk kosmik. Griefer merupakan bagian dari struktur multiverse. Karena itu Silver Surfer tidak yakin apakah Griefer bisa dilenyapkan tanpa mengacaukan segalanya. Dia juga mengaku heran kenapa Griefer mendatangi bumi. Valeria menjawab Griefer mungkin mengincar Forever Gate, yaitu portal yang mengarah ke semua titik pada ruang dan waktu. Sementara itu Griefer berbuat semakin kejam. Dia mengurung Reed, Susan, The Thing, dan Dragon Man di dalam Necrosphere. Efeknya adalah mereka terjebak dalam putaran waktu yang mengerikan. Secara berulang-ulang, mereka menjalani momen di mana mereka berada paling dekat dengan kematian. Griefer sempat menghentikan penderitaan ini sebentar untuk berbicara dengan Reed. Sesuai dugaan Valeria, Griefer menyuruh Reed menjelaskan cara memakai Forever Gate. Reed langsung menyadari dampak mengerikan jika tuntutan itu dipenuhi. Griefer akan mampu menghubungkan diri dengan semua tempat dan semua waktu. Griefer akan mencapai tujuannya, yaitu pemusnahan segalanya. Karena itu Reed dengan tegas menolak kemauan Griefer. Akibatnya Reed dimasukkan lagi ke dalam Necrosphere dan berlanjut mengalami penderitaan. Silver Surfer dan orang-orang lainnya tentu ingin menolong mereka. Silver Surfer bilang akan mengalihkan perhatian Griefer supaya bisa dilaksanakan
melakukan penyelamatan. Tanpa menunggu lama, Silver Surfer memanggil dan menantang Griefer. Lalu mereka berdua pun mengadu kekuatan energi. Pada saat yang sama, Johnny Storm terbang menuju Necrosphere, sekaligus menyuruh Sky menolong para makhluk di daratan. Necrosphere pertama yang dimasuki Johnny berisi Dragon Man. Di dalam situ, Dragon Man sedang mengalami momen penyiksaan oleh penciptanya sendiri, yaitu Diablo. Johnny menyerang Diablo, lalu buru-buru membebaskan Dragon Man. Setelah keluar dari Necrosphere, Johnny menyuruh Valeria dan Bentley merawat Dragon Man, sedangkan Johnny akan berlanjut menyelamatkan 3 hero lain yang masih terkurung. Necrosphere berikutnya yang dimasuki Johnny berisi The Thing, yang sedang tergeletak tak berdaya akibat ditusuk banyak pedang oleh seorang alien kuat bernama Rapture. Johnny membuat api terang yang menyilaukan bagi Rapture, lalu segera mengeluarkan The Thing. Setelah itu mereka berbagi tugas. Johnny memasuki Necrosphere Susan, sedangkan The Thing memasuki Necrosphere Reed. Siksaan yang dialami Susan adalah dibuat tidak berdaya oleh Dr. Doom pada usia sangat tua. Ketika tiba, Johnny langsung menyemburkan api pada Doom. Sementara itu, di dalam Necrosphere Reed, The Thing menemukan Reed sedang terduduk lesu dan tampak terguncang atas perbuatan The Thing. Rupanya di masa depan, The Thing sangat marah sampai ingin membunuh Reed. The Thing masa kini sendiri tidak mau memikirkan entah permasalahan apa yang akan terjadi di masa depan. Dia berfokus mengeluarkan Reed dari dalam Necrosphere. Berkat upaya penyelamatan ini, Fantastic Four bisa berkumpul kembali. Sementara itu, di dekat mereka, Silver Surfer terjatuh oleh serangan energi Griefer. Walaupun berjuang dengan gigih, Silver Surfer akhirnya memang menjadi kewalahan menghadapi kekuatan Griefer. Saat itu, Griefer sendiri mengatakan dirinya menghormati Silver Surfer, sebab Silver Surfer ternyata mampu menandinginya selama 16 menit 4 detik. Griefer bilang tidak banyak makhluk yang bisa bertahan selama itu menghadapinya. Meskipun tidak sanggup mengalahkan Griefer, untungnya Silver Surfer telah mencapai tujuannya. Berkat perjuangannya mengalihkan perhatian Griefer, Fantastic Four bisa dibebaskan dari Necrosphere. Kini Reed meminta Silver Surfer menyerahkan benda yang sebelumnya telah dia minta. Maka Silver Surfer memunculkan Ultimate Nullifier dan menggerakkannya. Benda tersebut membuat Susan sontak merasa terkejut dan cemas. Susan mengingatkan Reed bahwa pengguna Nullifier beresiko mengalami kehancuran. Walaupun begitu, Reed menegaskan tidak ada pilihan lainnya untuk mengalahkan Griefer. Reed mengulurkan tangannya untuk menerima Nullifier. Di luar dugaannya, benda itu justru melewatinya dan tiba di tangan Franklin. Rupanya Silver Surfer memang menganggap Franklin lebih layak mempergunakan Nullifier. Franklin pernah memiliki kekuatan penciptaan universe. Dia memahami bagaimana struktur universe dibentuk dan dihancurkan. Kini Franklin siap mengaktifkan Nullifier demi mengalahkan Griefer. Sedangkan Griefer sendiri bertanya apakah Franklin memang rela mengorbankan dirinya sendiri. Dengan yakin, Franklin mengaku siap berkorban agar universe yang ada bisa terus berlangsung selamanya. Kenekatan Franklin membuat Susan panik. Susan menyuruh Reed mencegah perbuatan Franklin. Untungnya Reed mendapat sebuah ide. Dia bilang bersedia memberi Griefer akses pada Forever Gate. Kata-kata Reed ini langsung membuat para hero lainnya dan Griefer terkejut. Mereka tidak menyangka Reed memilih menyerah. Maka Reed memberi penjelasan. Reed mengingatkan bahwa tugas Griefer adalah menjadi saksi berakhirnya multiverse. Griefer bertugas memadamkan cahaya terakhir dan menutup rangkaian eksistensi segalanya. Reed bilang Griefer punya peluang melewatkan masa kini dan langsung pergi jauh ke masa depan. Griefer bisa mendatangi akhir waktu di mana multiverse mengalami kematian. Griefer ternyata tertarik dengan tawaran Reed. Maka Reed mengatur Forever Gate untuk tujuan tersebut. Pada akhirnya, Griefer bersama para monster Endling memasuki Forever Gate, meninggalkan bumi. Dengan demikian, konflik dengan Griefer pun usai. Dengan tuntasnya permasalahan Griefer, Silver Surfer mengambil lagi Ultimate Nullifier. Dia akan mengembalikan benda itu ke pesawat Galactus. Tidak lupa dia juga akan memandu para pengungsi menuju tempat tinggal baru mereka di sebuah planet lain. Meskipun sekarang situasi sudah aman, di kemudian hari Griefer menyerang bumi
lagi dalam cerita Scarlet Witch, Queen of Chaos. Kami tidak akan membuat videonya, jadi kalian tidak perlu menunggu. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, follow TikTok, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.